Bayangin gini, kamu disuruh bayar iuran kelas, tapi nggak boleh ikut rapat, buat nentuin uangnya dipakai buat apa. Kira-kira kamu marah nggak? Nah, itu yang dirasain 13 koloni Inggris di Amerika 250 tahun lalu. Mereka disuruh bayar pajak teh, pajak kertas, pajak semuanya. Tapi raja yang mungut pajak tinggalnya 5.000 kilometer jauhnya. Nggak kenal, nggak pernah ketemu. Dari rasa kesel itu, lahirlah negara paling berpengaruh di dunia sekarang, Amerika Serikat. Di video kali ini, kita bakal lari maraton sejarah. Mulai dari Columbus nyasar nemu benua baru, sampai tembakan pertama yang mengubah dunia, dan detik-detik 13 koloni berubah jadi satu negara. Siap? Karena ini bukan cuma sejarah Amerika. Ini cerita tentang gimana keberanian bilang tidak bisa ngubah segalanya. Tahun 1492, Christopher Columbus mendarat di Kepulauan Bahama. Dalam catatannya dia nulis, menemukan dunia baru. Tapi kata menemukan ini sangat tricky ya, karena sebelum dia datang, udah ada 50 juta lebih orang tinggal di benua Amerika. Mereka punya kota, sistem pertanian jagung, kacang, labu yang canggih banget. Punya jalur dagang, punya pemerintahan. Namanya suku Maya, Aztec, Inca di selatan. Terus ada Iroquois, Cherokee, Powhatan di utara. Jadi benua baru itu sebutan dari kacamata orang Eropa. Setelah Columbus datang, pintu menjadi terbuka. Spanyol, Prancis, Belanda, dan Inggris semua menajdi rebutan. Motivasi mereka simple, disingkat 3, G, Gold, Glory, Gospel. Cari emas, cari kejayaan buat raja, dan nyebarin agama. Khusus Inggris, mereka telat. Baru tahun 1607, mereka bikin pemukiman permanen pertama yang berhasil survive di Jamestown, Virginia. Awalnya susah payah. Musim dingin pertama, 80% orang mati. Tapi mereka belajar nanam tembakau dari penduduk asli. Dan tembakau laku keras di Eropa. Dari sini, koloni Inggris mulai duitnya ngalir. Selama 126 tahun, dari 1607 sampai 1733, Inggris total bikin 13 koloni. Kenapa 13? Karena cuma itu yang berhasil tumbuh. Yang lain gagal atau dilebur. Nah, 13 koloni ini sifatnya beda-beda banget. Gampangnya dibagi 3 geng. New England, utara. Isi koloninya, Massachusetts, New Hampshire, Connecticut, Rhode Island. Kerjaan utamanya nelayan, bikin kapal, dagang. Tanahnya berbatu, susah tani. Middle Colonies, tengah. Isi koloninya, New York, New Jersey, Pennsylvania, Delaware. Kerjaan utamanya petani gandum. Julukannya Breadbasket Colonies. Southern Colonies, selatan. Isi koloninya, Maryland, Virginia, North Carolina, South Carolina, Georgia. Kerjaan utamanya perkebunan besar, tembakau, beras, nila. Meski beda, mereka punya satu kesamaan penting. Karena jarak ke London itu 2 bulan naik kapal, Raja Inggris males ngurusin hal kecil. Jadi koloni dibiarin bikin dewan lokal sendiri buat bikin aturan. Dari sini mereka kebiasaan nyelesain masalah sendiri. Tanpa sadar, mereka lagi belajar jadi negara. Mereka mulai ngerasa, loh, kita ini orang Virginia, orang Massachusetts, bukan orang Inggris. Bibit identitas Amerika lahir di sini. Tahun 1763, Inggris habis perang gede lawan Prancis di Amerika. Namanya Perang Prancis dan Indian. Inggris menang. Kanada jadi milik Inggris. Tapi utangnya bejibun. Raja George III mikir, ini kan perangnya buat ngelindungin koloni. Ya udah, koloni aja yang bayar utangnya. Caranya, pajak. 1. 1765, Stamp Act. Semua kertas harus beli stempel pajak dari Inggris. Mau bikin surat wasiat, main kartu, beli koran, kena pajak. Koloni protes. Kita nggak punya wakil di parlemen Inggris. Slogannya lahir. No taxation without representation. 2. 1767, Townshend Acts. Pajak buat barang impor. Koloni balas dengan boykot.
Nggak mau beli barang Inggris. 3. 1770. Boston Massacre. Tentara Inggris nembak 5 warga sipil di Boston. Dipakai koloni sebagai propaganda. Lihat, Inggris jahat. 4. 1773. Tea Act. Ini puncaknya. Inggris ngasih monopoli dagang teh ke satu perusahaan. Teh perusahaan lain jadi lebih mahal. Koloni ngamuk. 16 Desember 1773. Malam-malam, kelompok namanya Sons of Liberty nyamar jadi suku Mohawk. Mereka naikin 3 kapal di pelabuhan Boston dan buang 342 peti teh ke laut. Ruginya setara 1,7 juta dolar sekarang. Ini deklarasi perang secara simbolik. Inggris balas dendam dengan hukum yang tidak bisa ditolerir. Pelabuhan Boston ditutup. Massachusetts nggak boleh punya pemerintahan sendiri. Inggris ngiranya koloni lain bakal takut. Ternyata kebalik. 12 koloni lain malah kirim bantuan makanan ke Boston. Mereka kompak untuk pertama kalinya. 19 April 1775, subuh-subuh. 700 tentara Inggris jalan kaki ke Concord mau nyita gudang senjata milik koloni. Tapi seorang tukang perak namanya Paul Revere naik kuda semalam suntuk ngasih tahu. The British are coming! Di kota kecil Lexington, 70 milisi koloni udah nunggu di lapangan. Namanya Minutemen, karena siap tempur dalam 1 menit. Nggak ada yang tahu siapa nembak pertama. Tapi, tembakan yang terdengar ke seluruh dunia, itu meledak. Perang Revolusi Amerika resmi dimulai. Inggris kaget karena lawannya nggak kabur. Koloni panik tapi langsung gerak cepat. Mereka kumpul di Philadelphia, bikin Kongres Kontinental kedua. Dan di sini, mereka nunjuk para pemain kuncinya. Perang 8 tahun itu berat. Tentara Washington sering nggak dibayar, kedinginan, kurang senjata. Titik paling rendah di musim dingin, Valley Forge, 1777. Tapi mereka bertahan, dan berita bagus datang. Gara-gara Amerika menang di pertempuran Saratoga, Prancis resmi mau sekutu. Musuh Inggris adalah teman kita. Di tengah perang, Kongres sadar mereka butuh sesuatu. Bukan cuma senjata, tapi alasan. Kenapa sih kita perang? Buat dijelasin ke rakyat sendiri dan ke dunia. Tugas nulis dikasih ke Thomas Jefferson. 17 hari dia ngurung diri. 4 Juli 1776, Kongres setuju dan mengadopsi Deklarasi Kemerdekaan. Dengerin ini baik-baik. Ini kalimat paling berpengaruh dalam sejarah modern. Kami menganggap kebenaran ini nyata, bahwa semua manusia diciptakan setara, bahwa mereka diberi Tuhan hak yang nggak bisa diambil. Hak untuk hidup, bebas, dan mengejar kebahagiaan. Gokil. Ini ide revolusioner. Karena zaman itu, dunia masih percaya raja punya hak ilahi buat ngatur. Deklarasi ini bilang, enggak, kekuasaan itu dari rakyat. John Hancock, ketua Kongres, tanda tangan paling gede. Katanya, biar Raja George bisa baca tanpa kacamata. 55 orang lain ikut tanda tangan. Ini sama aja tanda tangan surat perintah mati mereka sendiri. Kalau kalah perang, mereka dihukum mati sebagai pengkhianat. Tapi penting dicatat ya, waktu nulis all men, realitanya budak Afrika dan perempuan belum dapat hak itu. Kemerdekaan 1776 itu baru langkah pertama. Perbesar buat Amerika. 19 Oktober 1781. Pertempuran terakhir yang nentuin. Di Yorktown, Virginia, Jenderal Washington dibantu 5.000 tentara Prancis nepung Jenderal Inggris Cornwallis. Dari laut, Angkatan Laut Prancis ngeblokir bantuan Inggris. Cornwallis kejebak. Dia nyerah. Pasukan koloni main lagu The World Turned Upside Down. Karena memang dunia kebalik, koloni petani ngalahin kekaisaran. Butuh 2 tahun lagi buat resmi. 3 September 1783, Perjanjian Paris ditandatangani. Inggris ngakuin Amerika Serikat sebagai negara merdeka dan berdaulat. Wilayahnya dari Atlantik sampai Sungai Mississippi. 13 koloni sekarang jadi 13 negara bagian. Masalah selanjutnya, gimana cara 13 negara ini nyatu? Awalnya mereka bikin aturan lemah, gagal.
Akhirnya 1787, mereka bikin konstitusi AS. Dan 1789, George Washington dipilih jadi presiden pertama. Nggak mau dipanggil raja, dia mau dipanggil Tuan Presiden. Jadi dari 1607 sampai 1783, butuh 176 tahun. Dari satu kapal di Jamestown sampai satu negara baru. Amerika lahir karena 3 hal. 1. Ide bahwa pemerintah harus dapat izin dari rakyat. Nggak ada pajak tanpa perwakilan. 2. Persatuan 13 koloni yang isinya sering berantem bisa kompak pas ada musuh bersama. 3. Nekat. Berani nantangin negara terkuat sedunia. Modalnya apa? Petani, pedagang, dan ide. Sejarah ini ngaruh ke kita. Konsep demokrasi modern, hak asasi manusia, negara republik banyak terinspirasi dari sini. Revolusi Prancis, kemerdekaan negara-negara Amerika Latin. Bahkan tokoh pergerakan di Indonesia juga baca Deklarasi Kemerdekaan Amerika Serikat. Tugas kita sekarang, ngerti bahwa kemerdekaan itu nggak dikasih, tapi diperjuangin. Dan setelah dapat, harus dijaga. Menurut kamu, kalau nggak ada Boston Tea Party, Amerika bakal merdeka nggak? Tulis pendapatmu di komen. Kalau video ini ngebantu kamu belajar, kasih like dan share ke teman sekelasmu. Subscribe biar nggak ketinggalan sejarah seru lainnya. Sampai jumpa. Subscribe untuk part 2. Bagaimana Amerika Serikat menjadi negara adidaya.